atas setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus saat ini yang menghampiri setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bergerak Tuhan. Karena ini adalah acara-Mu Tuhan, kami ingin berjumpa dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau Roh Kudus saat ini yang menyatakan firman-Mu kepada setiap kami. Singkapkan kebenaran-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Dan buat kami untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran dari-Mu sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk saudara. Ya, sesuai dengan apa yang tampil di slide, hari ini saya ingin berbagi mengenai keseimbangan tentang kasih karunia. Tahun ini kita berbicara mengenai hati akan jiwa-jiwa. Hati akan jiwa-jiwa sebenarnya tidak bisa lepas dari yang namanya kasih karunia. Kenapa? Karena bisa dikatakan kekristenan itu adalah kasih karunia, saudaraku. Kata-kata kasih karunia muncul itu karena Yesus itu lahir, saudaraku. Maka kata kasih karunia itu muncul. Nah, sehingga ketika kita tidak bisa memahami dengan baik apa maksud daripada kasih karunia, jangan heran kalau kita pun juga akan salah dalam menghidupi kekristenan kita, saudaraku. Kalau kita salah memahami kasih karunia, maka kita juga salah menghidupi kekristenan kita. Kenapa? Seringkali kadang kita bingung dalam kekristenan kita. Kristen itu masalah kasih karunia atau masalah hukum, saudaraku. Banyak orang Kristen menganggap bahwa kekristenan adalah hukum. Sehingga ketika dia tidak melakukan hukum itu, dia menjadi sangat ketakutan. Oh, saya punya komitmen, doa pagi misalkan. Tetapi ketika dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak bisa bangun pagi, dia merasa sangat bersalah, dan dia takut ketemu dengan Tuhan. Bukan doa paginya yang salah, saudaraku. Tetapi dia merasa dia melanggar hukum yang sudah ditetapkan, sehingga dia menjadi sangat ketakutan sekali. Atau demikian juga kadang kasih karunia disalahartikan seakan-akan kasih karunia itu izin untuk kita melakukan dosa lagi. Karena kasih karunia maka saya melakukan dosa, itu enggak apa-apa melakukan dosa. Atau demikian juga bagi orang yang bekerja, karena kasih karunia kita enggak perlu kerja keras. Ya, kita boleh nyantai, kita boleh asal-asalan dalam bekerja. Nah, kesalahpahaman kita tentang kasih karunia itu akan membuat iman kita menjadi kacau, saudaraku. Kita akan menjadi salah dalam menghidupi kekristenan kita. Dan kalau kita berbicara tentang kasih karunia tidak bisa dilepaskan dari figur Yesus. Ya, kenapa? Karena kasih karunia, sekali lagi, itu muncul, itu karena Yesus sendiri. Coba kita lihat ya ayatnya, saya tampilin aja. Di Yohanes 1:14 di situ dikatakan firman itu menjadi manusia, dinyatakan dalam dirinya Yesus, yang apa? Ciri khasnya penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kemudian dilanjutkan dengan 16 dan 17. 16 dan 17 di situ dikatakan karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sebenarnya hidup bersama dengan Yesus itu kita akan dibawa dari kasih karunia kepada kasih karunia, saudaraku. Makanya kalau kita memandang bahwa kekristenan adalah hukum, ada yang salah dalam menghidupi kekristenan kita. Kenapa? Karena ayat 17 dikatakan demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara kasih karunia, kita nggak bisa lepas dari yang namanya figur Yesus, saudaraku. Kenapa? Karena kasih karunia itu datang karena Yesus. Kasih karunia itu dinyatakan
karena Yesus, saudaraku. Tanpa Yesus tidak ada yang namanya kasih karunia. Nah, tetapi problema kita adalah seringkali kita hanya berpikir bahwa kasih karunia itu hanya masalah pemberian. Dan pemberian sesuatu yang gratis. Atau seringkali kadang diilustrasikan sebagai seperti sebuah kado. Nah, masalahnya adalah kadang kita tidak menghargai apa yang bersifatnya itu gratis, saudaraku. Kita nggak menghargai. Apa yang rasanya gratis, imbalan, kado, kita tidak terlalu menghargainya. Bahkan mungkin kadang kita menolaknya, bahkan mungkin kita akan membuangnya. Makanya salah satu problem kekristenan adalah ketika dia pandang kasih karunia hanya sebatas sebuah pemberian. Jangan heran kalau banyak orang Kristen kadang tidak menghargai itu, saudaraku. Kenapa? Karena orang cenderung menghargai apa yang dia usahakan, bukan apa yang gratis. Contoh ya, contohnya aja sepatu ini, sneakers ini. Ada yang tahu harganya kira-kira berapa? Ini kisaran 100 juta ke atas, saudaraku, sneakers ini. Jadi percayalah kalau engkau ditawarin 5 juta, itu KW, saudaraku. Jangan beranggap 5 juta, oh itu asli. Ya kan? Ya, ini 100 jutaan sneakers ini. Nah, taruhlah kita bicara yang KW dah misalkan. 5 juta KW. Waduh, saya kepingin sneakers ini. Engkau tabung sampai duitmu 5 juta. Lalu engkau beli sneakers ini. Tiba-tiba pada hari yang sama, ternyata teman-temanmu mengkado kamu dengan sneakers yang sama. Harganya sama, 5 juta. Kira-kira di musim hujan ini yang dipakai yang mana dulu? Hasil nabung atau kado? Thank you, ya kan? Kenapa yang kado? Ya kan? Lalu yang hasil tabungan kemana sepatunya? Mana yang lebih disayang? Hasil tabungan. Betul ya? Waduh, yang hasil tabungan akan dielus-elus sepatunya, ya kan? Dielus-elus meskipun itu KW, ya kan? Ya, tapi KW 5 juta, ya kan? Wah, akan dielus-elus, akan terus dibersihkan. Yang dipakai lari pagi, yang mana tentunya? Kado. Ya. Kita punya problem, saudaraku. Kita tidak terlalu menganggap mahal hasil pemberian. Kita menganggap murah sesuatu yang gratis, saudaraku. Dan kita menganggap berharga apa yang kita upayakan. Oleh sebab itu ketika kita berpikir bahwa kasih karunia Tuhan itu seperti sebuah kado, sesuatu yang gratis tanpa upaya apapun, kadang kita terjebak menganggap itu murahan dan kita kesampingkan. Kita lebih bangga ketika kita bisa mengupayakan sesuatu. Sehingga ketika kita sudah mengupayakan sesuatu dan kita tidak mendapat seperti yang kita harapkan, kadang kita marah sama Tuhan. Tuhan, aku itu sudah rajin ke gereja. Tuhan, aku itu sudah rajin melayani. Aku kurang apa? Kita merasa berhak atas apa yang kita upayakan. Kenapa? Karena kita menganggap apa yang kita upayakan itu sangat berharga. Sehingga Tuhan pun harus menghargainya, saudaraku. Dan kita berpikir apa yang gratis itu nggak ada harganya. Makanya kadang kita susah connect sepemikiran dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang itu memberikan kasih karunia demi kasih karunia, saudaraku. Dan gawatnya kita anggap itu murahan, saudaraku. Makanya mana yang lebih kita hargai tentunya kita berpikir adalah hasil usaha kita sendiri. Nah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya kasih karunia yang Tuhan beri, saudaraku? Kira-kira seperti apa? Misalkan suatu kali ada seseorang yang dihajar habis-habisan. Saya sangat senang sekali dengan ilustrasi ini. Mungkin beberapa rekan yang Bible Study sudah tahu
Kasih karunia itu seperti misalkan saya berteman dengan seseorang, kemudian saya hajar dia habis-habisan, saya telikung dia. Ya, saya tusuk dia, saya pukul dia, sampai dia hampir mati. Sehingga dia harus dirawat dengan sangat serius. Yang tentunya ini harganya nggak murah untuk merawat seperti ini. Bisa saja mungkin dia habis 500 juta, bahkan mungkin 1 M. Untuk membuat orang yang sekarat itu menjadi sehat, itu mahal banget teman-teman. Ketika saya sudah melakukan ini, kemudian saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah dan saya ingin minta maaf. Ya, saya datang, saya ingin minta maaf. Ya, saya berusaha sungguh-sungguh minta maaf di depannya dia. Ya, bahkan saya tertunduk, bahkan saya nangis untuk say sorry. Kira-kira dimaafkan enggak? Ada yang siap maafin? Halo? Contoh deh, saya minta temen aja ya. Don, naik Don. Ya, karena kamu di depan Don. Jadi sangat dekat sekali. Contoh deh, misalkan. Ya, misalkan saya dengan Dandon, ya kan? Saya tusuk dia, saya hajar dia sampai sekarat. Dan kemudian saya berusaha minta maaf sama dia. Dimaafin enggak Don? Enggak lah. Thank you. Ya kan? Terima kasih atas kejujurannya. Itu yang normal, teman-teman. Kamu suka apa, Don? Apa ya? Nasi goreng? Suka. Suka. Oke. Wah, karena Dandon suka nasi goreng, maka permintaan maaf saya harus plus nasi goreng, kesukaannya dia. Ya, saya beliin bukan hanya 1, tapi sampai 3 bungkus. Saya beliin khusus buat dia. Diterima nggak permintaan maaf saya? Enggak. Kenapa? Ya saya lebih berharga daripada nasi gorengnya. Ya, oke. Kurang berarti, betul ya? Saya panggilin semua rombong duk-duk nasi goreng kesukaannya dia. Untuk berbaris di rumahnya dia. Wah, saya barisin semua. Diterima enggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Ya nasi goreng sebanyak apapun tidak akan mengembalikan kondisi saya seperti semula. Ya, itulah kenyataannya teman-teman. Apapun yang saya lakukan, saya mau say sorry kayak apapun, saya mau nangis kayak apapun, itu tidak akan bisa diterima. Kapan saya bisa diterima? Kapan permintaan maaf saya untuk saya berusaha mengubah semuanya, saya bisa diterima oleh Dandon? Saya akan diterima ketika Dandon mengambil keputusan untuk membuka pintu rumahnya dan bersedia menemui saya. Bukan karena nasi goreng itu. Betul? Betul. Ya, karena keputusannya dia sendiri. Dengan kata lain, saya akan terima kasih karunia dari Dandon. Itu bukan karena nasi goreng saya, bukan karena apapun yang saya lakukan, bagaimana saya tersungkur, bagaimana saya nangis di depannya, bukan karena itu semua. Saya akan terima kasih karunia meskipun saya tidak bawa apa-apa. Ketika dia yang memutuskan, aku mau buka pintu. Silahkan masuk. Aku mau bertemu dengan kamu. Silahkan masuk. Ketika dia mengambil keputusan untuk itulah, itu yang dinamakan saya menerima kasih karunia dari Dandon. Thank you. Nah, oleh sebab itu, apapun yang saya lakukan, itu tidak akan ada harganya sama sekali. Meskipun saya beliin dia banyak sekali nasi goreng. Ya, semua rombong saya beli, itu tidak ada harganya. Apapun yang saya lakukan, secuil pun, itu tidak akan ada harganya. Saya akan dijumpai oleh Dandon ketika
Dia yang mengambil keputusan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa oleh kasih karunia, kita itu dibenarkan cuma-cuma, gratis. Kenapa gratis? Karena itu keputusannya Tuhan sendiri. Kita nggak bisa paksa dia apapun. Itu murni keputusannya dia untuk aku mau datang kepada kamu, Immanuel, dan aku mau mati buat kamu, aku mau tebus kamu. Apakah karena engkau baik? Enggak. Maaf, kita semua brengsek. Kita semua itu jelek. Kita itu semua itu tidak layak menerima kebaikan. Enggak layak. Karena memang kita sudah berbuat salah. Nah, karena Tuhan sendiri yang ambil keputusan, aku mau datang, aku mau mati, aku mau tebus kamu. Itulah makanya kasih karunia itu datang karena Yesus. Teman-teman. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Makanya kenapa dia cuma-cuma? Dia cuma-cuma bukan karena murah, bukan. Kalau sampai karena kita berpikir karena murah, karena itu gampangan, berarti kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kita itu dibenarkan. Maksudnya dibenarkan apa? Yang tadinya saya salah, saya tidak layak untuk bertemu dengan Dandon, saya dilayakkan. Apakah karena nasi goreng? Enggak. Tapi karena memang Dandon berkenan bertemu dengan saya dianggap benar di hadapan Dandon. Apapun yang saya lakukan, gak ada artinya. Tapi ketika dia ngambil keputusan, saya mau bertemu dengan kamu. Dan saya tidak mempermasalahkan lagi perbuatanmu. Itulah artinya dibenarkan. Kita dianggap benar. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Itulah yang artinya dibenarkan, teman-teman. Itulah kasih karunia. Makanya ketika kita memahami arti kasih karunia, mungkin gak saya tusuk kembali Dandon. Sudah sembuh. Ya mumpung saya bisa di dekatnya, saya sudah simpan satu pisau lagi. Kurang tajam berarti pisau saya. Dan saya tusuk lagi. Mungkinkah itu saya lakukan? No. Kalau kita paham arti kasih karunia, kita akan menghargai itu. Kita akan respect dengan itu. Kenapa? Untuk ketemu Dandon, saya butuh kasih karunianya dia. Sehingga ketika saya bertemu dengan Dandon, tidak mungkin saya punya motif. Saya akan lakukan lagi kesalahan ini. Saya akan lakukan lagi dosa ini. Saya nggak akan kepikir, teman-teman. Nggak akan. Dan inilah maksudnya kasih karunia. Makanya dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasihnya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Sekali lagi, Tuhan yang ngambil keputusan. Dia yang mengambil keputusan karena kasihnya mau dikasih buat kita, dihidupkan kita bersama dengan Kristus sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Itulah arti kasih karunia, teman-teman. Makanya di dalam kasih karunia itu tidak ada secuil pun hukum yang bisa berlaku. Gak ada. Karena kalau ada secuil hukum yang bisa berlaku, berarti itu bukan kasih karunia. Kalau Dandon menerima pemberian saya nasi goreng, meskipun itu cuma sedikit diterima sama dia, lalu dia mau mengampuni saya, berarti pengampunan itu karena apa? Nasi goreng. Karena upaya saya memberi dia yang dia suka. Tetapi bahkan nasi goreng sebanyak apapun tidak berlaku buat Dandon. Maka saya sadar tidak ada secuil pun apa yang bisa saya lakukan. Karena semuanya adalah kasih karunia. Itulah maksud daripada kasih karunia, saudaraku. Kemudian dikatakan, sebab karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh apa? Iman. Karena saya percaya,
itu bukan hasil usahamu. Sekali lagi itu 100% pemberian Tuhan. Sama sekali bukan hasil usaha kita. Jangan ada orang yang nyombongin diri. Jangan ada orang yang ngesok di hadapan Tuhan. Kalau kita seringkali menganggap bahwa perbuatan kita itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Jangan heran kalau kadang kita itu nyombong di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rajin loh beribadah. Tuhan, aku rajin loh bangun pagi dan berdoa meskipun ketiduran lagi. Tuhan, aku rajin loh melakukan ini semua. Oh, itu semua nggak ada artinya, teman-teman. Makanya firman Tuhan bilang jangan ada yang nyombongin diri. Nggak perlu. Lalu apakah gara-gara kasih karunia berarti kita punya izin untuk berbuat dosa terus? Ya. Kitab Roma mengatakan demikian. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum sekali lagi. Tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali apa? Jangan, tidak. Kebacut, saudaraku. Karena kalau sampai kita berusaha mencoba berdosa lagi, itu sama saja ketika Dandon berjumpa saya berusaha tusuk dia lagi. Toh kasih karunia. Betul begitu, Dandon? Loh, betul. Mau ditusuk lagi? Enggak ya. Ya dia enggak mau ya. Kasih karunia itu kenapa enggak bisa dipermainkan? Karena terlalu mahal sebetulnya. Ketika kita menyadarinya, itu semua terlalu mahal. Makanya aneh kalau orang atas nama kasih karunia, dia coba-coba mainan dengan dosa lagi. Itu aneh, saudaraku. Kenapa? Berarti engkau enggak paham tentang kasih karunia, itu aja. Engkau enggak ngerti apa yang Yesus sudah kasih buat kita, yang disebut dengan kasih karunia. Jadi saya pandang kasih karunia itu seperti kesempatan untuk kita itu boleh hidup yang kedua kalinya. Kenapa? Seperti saya sudah diampuni Dandon, saya boleh berteman lagi. Saya diberi kesempatan untuk berteman lagi dengan Dandon. Kasih karunia itu seperti kesempatan yang kedua kalinya yang diberikan. Coba kita baca lagi ya di Titus ya. Hari ini saya ingin tunjukkan banyak ayat, makanya saya pakai slide. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena sekali lagi perbuatan baik yang kita lakukan. Enggak, perbuatan baik kita enggak ada harganya. Tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Jadi kita seperti diberi kesempatan, saudaraku, hidup untuk yang kedua kalinya. Yang seharusnya kita mati, kasih karunia itu diberikan untuk apa? Aku tarik kamu. Kamu hidup sekarang dan kamu punya kesempatan yang kedua kalinya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita diberi kasih karunia, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah setelah terima kasih karunia berarti oh ya sudah, semuanya sudah selesai, ya kan? Ya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, ada satu sisi lain dari kasih karunia yang disebut dengan calling. Saya tadi bilang keseimbangan kasih karunia. Kasih karunia yang pertama itu berbicara tentang penyelamatan. Kita diselamatkan. Kita seperti diberi kesempatan hidup yang kedua kalinya oleh Tuhan. Apakah berhenti di situ? Enggak. Sisi yang satunya, teman-teman, itu yang disebut dengan calling. Coba kita lihat. 2 Timotius mengatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan, sekali lagi, bukan karena perbuatan kita, bukan. Melainkan karena
kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kasih karunia yang Tuhan kasih buat kita, itu ternyata mengandung dua unsur. Yang pertama adalah kita diselamatkan. Yang kedua ternyata kita dipanggil oleh Dia untuk lakukan sesuatu. Seperti ketika Dandon sudah terima saya, sekarang saya diberi kesempatan yang kedua kalinya. Bagaimana saya akan bersahabat dengan Dandon? Tuhan kasih kita panggilan, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi ada dua sisi, diselamatkan dan dipanggil. Nah, saya akan tunjukkan kasih karunia bagaimana orang-orang dipanggil oleh Tuhan. Bisa tolong dibantu? Nah, yang pertama kita lihat ada Nuh. Kitab Kejadian mengatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa artinya Nuh dapat kasih karunia? Dia diselamatkan. Dan dia dikasih apa? Kerjaan, bikin kapal sama Tuhan. Berikutnya Maria. Kitab Lukas mengatakan malaikat itu bilang, jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Apa artinya? Janji Tuhan tentang keselamatan digenapi. Dan Maria dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Dan kemudian Paulus. Paulus juga bilang bahwa dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Jabatan adalah kasih karunia. Kasih karunia mengandung yang namanya panggilan, teman-teman. Oleh sebab itu, kita akan belajar dari Paulus sekarang. Bagaimana respon Paulus tentang kasih karunia? Kenapa secara khusus Paulus? Paulus ini keren banget. Pauluslah yang paling banyak bercerita tentang apa sih kasih karunia. Dan kita akan lihat bagaimana Paulus punya respon tentang kasih karunia. Dia bilang begini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini nanti kita akan lihat ayat lanjutannya di slide berikutnya ya. Paulus bilang begini, kalau kita lihat ayat di bawahnya nanti. Gara-gara kasih karunia Tuhan, aku sadar, aku yang paling hina di antara semua rasul. Jadi ini masih golongan elit, ini masih golongan eksklusif. Kenapa? Karena cuman di antara para rasul, di antara 12 orang yang sakti-sakti ini, aku yang paling hina. Oh ini masih golongan keren. Kenapa? Karena ini seperti kumpulan pendeta-pendeta yang hebat-hebat. Di antara mereka semua, aku yang paling hina. Paulus bilang begitu. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Di kitab Efesus dikatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Jadi tadi udah golongan elit. Di antara golongan elit ini, aku yang paling hina. 12 orang golongan elit. Cukup sampai di situ? Enggak, dia turun. Dia turun. Dia turun di antara kita semua orang-orang kudus. Aku yang paling hina. Dia menurunkan dirinya di antara semua orang kudus. Apakah cukup sampai di situ? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Bahkan di antara apa? Di antara orang yang paling bejat sekalipun, di antara orang yang paling dibuang sekalipun, ya, perkataan ini benar dan patut diterima. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang-orang berdosa, siapa sih yang seringkali kita sebut orang berdosa? Mungkin perampok. Betul? Orang yang kita anggap paling brengsek. Orang yang kita anggap paling bejat. Dan Paulus bilang begini, di antara mereka semua, bahkan aku pun yang apa? Paling berdosa. Dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa kasih karunia itu akan membuat kita menjadi semakin rendah hati. Makanya aneh banget kalau orang merasa dekat dengan Tuhan tetapi sombongnya minta ampun. Aneh.
Kenapa? Karena semakin dekat dia dengan Tuhan, semakin dia merasakan kasih karunia yang sangat luar biasa. Kayak Paulus, dia bilang, aku yang paling hina, aku yang paling rendah dari semuanya, bahkan aku yang paling berdosa dari mereka semua. Oleh sebab itu, aku bergaul dengan mereka, supaya mereka juga merasakan kasih karunia yang Tuhan kasih buat aku. Makanya kalau orang sadar akan kasih karunia, dia nggak bakal sempat nyombongin diri. Bahkan dia akan belajar respect dengan semua orang, meskipun itu adalah orang yang sangat berdosa. Visi kita tahun ini adalah Heart for the Lost, hati akan jiwa-jiwa. Kalau kita menyadari akan kasih karunia, maka kita akan turun seperti Paulus. Bahkan kita bilang di antara kalian, aku yang paling berdosa. Dalam arti aku respect dengan kalian semua. Dan ini kasih karunia Tuhan buat kalian. Seperti yang pernah aku alami. Berikutnya kemudian apalagi respon Paulus terhadap kasih karunia. Bicara calling sekali lagi. Kasih karunia, keselamatan, dan ada calling. Dia bilang, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak akan sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dengan kata lain, kalau engkau sadar tentang kasih karunia, seperti misalkan ini, Presiden Jokowi. Dia sedang melantik para dubes. Bayangkan kalau engkau tiba-tiba dipanggil Jokowi dan engkau dilantik sebagai salah satu dubes. Itu kasih karunia enggak? Terus apa yang akan kau lakukan? Mumpung punya jabatan, ya kan? Ini saatnya cari duit. Mumpung punya jabatan, ini saatnya korup. Begitu? Atau sebaliknya? Karena aku dipanggil dan aku menerima mandat ini, maka aku akan buktikan bahwa kasih karunia yang diberikan itu apa? Tidak sia-sia. Dan aku akan bekerja lebih keras lagi. Gara-gara apa? Gara-gara kasih karunia itu diberikan, makanya aku bekerja lebih keras lagi. Makanya fatal banget kalau orang Kristen diberi kasih karunia, dia justru meremehkan. Dia nggak sadar kalau dia dibelain. Tapi justru diremehkan semua. Aduh, sayang banget teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menyadari kasih karunia, bayangkan kalau engkau dipanggil di sini dan engkau dilantik. Kalau engkau tidak ingin membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia, maka Paulus bilang apa? Aku akan bekerja lebih keras daripada semuanya ini. Oleh sebab itu kalau kita paham apa yang dimaksud kasih karunia, kita akan menghargai korban Kristus, saudaraku. Amin. Karena itu tidak murah. Kasih karunia bukan murahan. Dan kita akan respect dengan semua orang, siapapun itu, even itu pendosa, saudaraku. Kita akan respect. Kenapa? Karena Tuhan sangat cinta kamu. Tuhan itu udah kasih kesempatan untuk kamu berbalik. Ini loh kasih karunia-Nya. Kita akan kepingin untuk ceritakan itu kepada orang lain, saudaraku. Kenapa? Karena kasih karunia itu memang untuk orang-orang yang engkau merasa tidak layak. Memang untuk itulah engkau butuh kasih karunia. Dan kalau kita paham kasih karunia, maka kita akan sadar bahwa hidup kita itu dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau kita dipanggil oleh Tuhan, pastikan saudaraku, apa yang Tuhan panggil dalam hidupmu, jangan pernah dijadikan sia-sia. Amin. Sebaliknya, kerja lebih keras saudaraku. Jadilah orang yang sangat profesional dalam pekerjaanmu saudaraku. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan itu ada atasmu. Dia panggil kamu, dia urapi kamu, dia kasih kamu semua karunia-karunia yang dia punya. Dia kasih kamu semua. Makanya surat Petrus mengatakan karunia itu adalah bukti kasih karunia diberikan pada kita. Yaitu karunia-karunia yang bekerja, karunia-karunia roh yang bekerja dalam diri kita. Itu kasih karunia, itu seperti engkau dilantik oleh Presiden RI dan engkau
di backup oleh dia. Dimanapun keberadaanmu, berarti engkau mewakili siapa? Pemerintah RI. Sehingga dimanapun kau berada, maka semua otoritas RI itu ada padamu. Tuhan Yesus memberkati. Waktu sudah habis. Ya, slide saya begitu. Waktu khotbah habis. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Buat kami memahami kasih karunia-Mu Tuhan. Buat kami melihat kasih karunia-Mu Tuhan. Dan buat kami Tuhan untuk menghargai kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.